Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dahlia Fauzia, mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus IPE untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah hukum kesehatan. Baik, langsung saja. Untuk kasusnya, TJ adalah pria 75 kg berusia 60 tahun menikah yang datang ke unit gawat darurat setelah mengalami jatuh, kehilangan keseimbangan tiba-tiba, kebingungan, dan bicara tidak jelas. Selama 2 bulan terakhir, ia telah menggunakan warfarin untuk trombosis vena di kaki kanannya. Tingkat rasio normalisasi internasional atau INR-nya saat ini meningkat pada 8. Pemindaian tomografi terkomputerisasi di kepalanya memastikan diagnosis pendarahan intraparenkim atau intrakranial. Untuk pertanyaan dari kasus, yang pertama, sebagai TTK, langkah apa yang akan Anda rekomendasikan untuk tuan TJ sehubungan dengan antikoagulasinya? Pertanyaan berikutnya, apa peran rekam medis yang dapat dilakukan pada kasus di atas? Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kolaborasi TTK dan rekam medis pada kasus di atas? Nah, pertanyaan yang akan saya jawab yaitu pada poin B dan C saja. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama yaitu peran rekam medis dan informasi kesehatan. Yang pertama adalah mendaftarkan pasien di tempat pendaftaran pasien gawat darurat atau TPPGD. Kemudian, menyediakan formulir-formulir yang digunakan di pendaftaran pasien gawat darurat, lalu menanyakan apakah pasien sebelumnya pernah berobat di sarana pelayanan kesehatan tersebut atau belum, kemudian menyediakan dokumen rekam medis pasien, lalu mengisi formulir lembar masuk pasien instalasi gawat darurat, dan memastikan tingkat keparahan serta kegawat daruratan pasien. Nah, hal ini disesuaikan dengan pengisian pada formulir lembar masuk pasien instalasi gawat darurat, dilihat dari status triase pasien. Peran berikutnya adalah apabila diperlukan tindakan, maka petugas rekam medis menyiapkan formulir inform consent. Kemudian, apabila pasien diharuskan untuk melakukan perawatan lebih lama, maka dokter harus memberikan informasi terkait keadaan pasien kepada pasien atau penanggung jawab pasien dan memberikan lembar inform consent sebagai pengantar dilakukan perawatan di unit rawat inap. Nah, rekam medis memastikan lembar inform consent apakah sudah diisi lengkap dengan tanda tangan dan nama terang baik dari dokter maupun penanggung jawab pasien, seperti yang sudah dijelaskan dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008, bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Peran yang berikutnya yaitu memeriksa kelengkapan dokumen rekam medis pasien dan memastikan identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017. Apabila dokumen rekam medis belum lengkap, seperti diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan obat-obatan, maka dokumen rekam medis dikembalikan ke poliklinik. Selanjutnya, kelengkapan pengisian rekam medis berkaitan dengan keselamatan pasien atau pasien safety karena bisa dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari rekam medis yaitu dalam aspek legal hukum, aspek legal atau hukum pada pasal 5 ayat 1. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengkodingan dari diagnosis dan tindakan berdasarkan penelusuran diagnosis dari dokter yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan pasien. Nah, pada peran poin ini yaitu disesuaikan dengan kompetensi rekam medis dan informasi kesehatan, yaitu keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 312 Tahun 2020 tentang Standar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau PMIK. Bab 3 poin C, penjabaran kompetensi, 5 kompetensi klasifikasi. Untuk informasi, di sini diagnosis dari kasus 3 yaitu pendarahan intraparenkim atau intrakranial. Tindakannya yaitu berupa pemindaian tomografi terkomputerisasi dan obat dari penyebab penyakit yaitu warfarin. Lalu untuk jawaban pertanyaan berikutnya yaitu tentang kolaborasi tenaga kesehatan untuk mengatasi kasus terutama tenaga teknis kefarmasian atau TTK dan rekam medis dan informasi kesehatan. Yang pertama yaitu tenaga teknis
kefarmasian atau TTK menanyakan atau memastikan kembali ketepatan identifikasi pasien kepada tenaga preka medis dan informasi kesehatan. Lalu berikutnya, senantiasa meningkatkan komunikasi yang efektif antara tenaga teknis kefarmasian atau TTK dengan tenaga preka medis dan informasi kesehatan atau PMIK dalam penyelesaian suatu kasus. Lalu berikutnya, tenaga preka medis dan informasi kesehatan atau PMIK dapat membantu tenaga teknis kefarmasian atau TTK untuk memastikan kelengkapan rekam medis mengenai obat yang diberikan kepada pasien. Berikutnya, tenaga teknis kefarmasian atau TTK dapat memastikan atau mendiskusikan riwayat penyakit, gejala pasien, dan riwayat pemberian terapi obat pasien kepada tenaga preka medis dan informasi kesehatan atau PMIK yang berguna dalam penentuan terapi farmakologi untuk pasien. Dan terakhir yaitu tenaga teknis kefarmasian atau TTK dapat memastikan atau mendiskusikan kepada tenaga preka medis dan informasi kesehatan mengenai riwayat cedera pasien atau membantu menyediakan berkas rekam medis yang lengkap mengenai riwayat pasien sehingga dapat membantu tenaga teknis kefarmasian atau TTK dalam penentuan terapi non-farmakologi. Mungkin dicukupkan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.